Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Murfafam, NPM 12114201230030005. Halo teman-teman, nah pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi sistem pernafasan pada manusia. Jadi teman-teman harus tahu apa itu sistem pernafasan. Jadi sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Yang berikutnya teman-teman perlu ketahui saluran pernafasan pada manusia. Jadi saluran pernafasan pada manusia terbagi atas dua, yaitu saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Nah, yang pertama saluran pernafasan bagian atas terdiri dari yaitu rongga hidung, faring, laring, dan saluran pernafasan bagian bawah yaitu trakea, bronkus, dan bronkiolus, paru-paru, dan di dalam paru-paru terdapat bluer. Jadi yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung adalah saluran respirasi yang pertama sebagai jalan masuknya udara. Hidung berperan dalam menghantarkan, melembabkan, dan menyaring udara. Rongga nasal dibagi menjadi dua yang sama besar oleh suatu septum. Bagian posterior tulang septum dibentuk oleh tulang etmoid dan femur. Atap atau langit-langit nasal dibentuk oleh lempengan cribriformis, tulang etmoid, dan sphenoid, tulang frontal dan tulang hidung. Dasar nasal dibentuk oleh langit-langit dan mulut terdiri atas platum derum di bagian depan dan platum mole di bagian belakang. Platum derum terdiri atas tulang palatin dan maksila, sedangkan platum mole terdiri atas otot involuntir. Dinding medial dibentuk oleh septum. Hidung dilapisi oleh epitelium kolamonar bersila yang kaya vaskular. Membran mukosa bersilia yang mengandung sel goblet yang menyekresi mukosa. Yang kedua ada faring, adalah saluran yang memiliki panjang 12 sampai 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6 berada di belakang hidung, mulut, dan laring serta lebih lebar di bagian atasnya. Faring dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, laring orofaring. Nasofaring merupakan bagian nasal faring terletak di belakang hidung dan di atas platum mole. Orofaring adalah bagian oral faring terletak di belakang mulut, memanjang dari bagian bawah platum mole hingga bagian vertebra cervicalis ketiga. Dinding lateral bersatu dengan platum mole untuk membentuk lipatan di tiap sisi. Antara tiap pasangan lipatan terdapat kumpulan jaringan limfoid yang disebut tonsit palatin. Saat menelan, bagian nasal dan oral dipisahkan oleh platum mole dan uvula. Laring ofaring merupakan bagian laringeal faring memanjang dari atas ofaring dan berlanjut ke bawah esofagus, yakni dari vertebra cervicalis ketiga hingga ke-6. Yang ketiga ada laring. Laring atau kotak suara memanjang dari langit-langit lidah dan tulang hyoid hingga trakea. Laring berada di depan laring ofaring pada vertebra cervicalis ketiga, 4, 5, dan 6. Ukuran laring membesar pada pria disebut jakun. Laring terdiri atas beberapa kartilago. Kartilago utama meliputi satu kartilago pteroid, satu kartilago krikoid, kartilago arytenoid, dan satu epiglotis. Kartilago pteroid merupakan bagian yang paling menonjol dan terdiri atas dua buah potongan pipi kartilago hialin atau lamina yang bersatu di bagian anteriornya membentuk tonjolan laring. Kartilago krikoid berada di bawah kartilago pteroid dan juga terdiri atas kartilago hialin. Kartilago ini menyerupai cincin yang melingkar memenuhi lingkaran laring dengan bagian anterior yang sempit dan bagian posterior yang luas. Kartilago arytenoid merupakan dua kartilago hialin berada di puncak bagian yang luas dari kartilago koroid yang membentuk bagian dinding posterior laring. Pada kartilago ini melekat pita suara dan otot serta dilapisi epitelium kolamonar. Yang berikutnya adalah trakea.
Trakea merupakan kelanjutan dari faring dan memanjang ke bawah hingga sekitar vertebra torasik kelima, di mana trakea mengalami bifurkasi atau percabangan menjadi bronkus kiri dan kanan. Panjang trakea sekitar 10-11 cm, terutama terletak di bidang media di depan esofagus. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan dan tersusun atas 16-20 cincin kartilago hialin yang tidak sempurna yang terletak saling bertumpuk. Cincin trakea yang paling bawah meluas ke inferior dan posterior di antara bronkus utama kanan dan kiri, membentuk sekat yang lancip di sebelah dalam yang disebut karina. Yang berikutnya bronkus dan bronkiolus. Bronkus primer merupakan percabangan trakea di sekitar torasik kelima. Bronkus kanan lebih lebar, lebih pendek dan lebih vertikal daripada bronkus kiri. Panjangnya sekitar 2,5 cm, terbagi menjadi 3 cabang, satu untuk tiap lobus. Bronkus kiri panjangnya sekitar 5 cm, lebih sempit daripada bronkus kanan, terbagi menjadi 2 cabang, satu untuk tiap lobus. Bronkus terdiri dari jaringan ikat yang sama dengan trakea dan dilapisi oleh epitelium kolumnar bersila. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus terminal, bronkiolus respiratory, destu alveolus, dan akhirnya alveolus. Bronkus berfungsi sebagai pengendali udara yang masuk saluran respirasi, diubah oleh kontraksi atau relaksasi otot involuntir di dinding bronkus, dengan demikian mengatur volume udara yang masuk ke paru. Terdapat 150 juta alveolus di paru-paru orang dewasa. Surfaktan adalah cairan fosfolipid yang mencegah alveolus mengalami kolaps saat ekspirasi. Sekresi surfaktan ke saluran respirasi bawah dan alveolus dimulai saat janin berusia 35 minggu. Yang berikutnya adalah paru-paru. Terdapat 2 paru-paru, masing-masing terletak di samping garis medialis di rongga toraks bagian apex atau puncak, berada di dasar leher sekitar 25 mm di atas kalivikula tengah, sedangkan basal paru di permukaan toraks diafragma. Paru kanan dibagi menjadi 3 lobus, superior, medialis, dan inferior. Paru kiri berukuran lebih kecil. Lobus terdiri dari 2 lobus, superior dan inferior. Pleura ini sebenarnya berfungsi sebagai pelumas yang membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas. Pleura adalah sebuah membran surusa yang terlipat dan membentuk 2 lapisan membran, yaitu satu membran pleura viscera melekat pada paru-paru membungkus tiap lobus dan memisahkan lobus. Yang kedua ada pleura parietal menempel di dalam dinding dada dan permukaan torasik diafragma. Yang berikutnya adalah diafragma. Diafragma atau otot utama yang digunakan saat bernafas normal dalam keadaan tenang, atau otot interkosta dan otot diafragma. Otot interkosta terdiri atas 11 pasang yang berada di ruangan antara 12 pasang iga. Otot ini tersusun dari 2 lapisan internal dan eksternal. Serat otot interkosta eksternal memanjang ke bawah dan ke depan dari tepi bawah iga hingga ke tepi atas iga. Serat otot interkosta internal memanjang ke bawah dan ke belakang dari tepi iga atas hingga bawah. Otot diafragma membentuk kubah yang memisahkan rongga toraks dan abdomen. Otot ini menyusun dasar rongga toraks dan bagian atas rongga abdomen, serta terdiri atas tendon sentral. Saat otot diafragma berelaksasi, tendon sentral berada pada vertebra torasik ke-8. Saat otot diafragma berkontraksi, serat otot memendek dan tendon sentral tertarik ke bawah hingga vertebra torasik ke-9. Sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang anatomi fisiologi pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.